Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya peserta MMPLS 2020? Perkenalkan, nama Ibu Cum-Cum Robiatin, SPD. Baiklah, pada hari ini kita akan sedikit membahas materi MPLS mengenai sadar hukum. Apakah kalian sudah tahu? Yuk kita simak videonya. Sadar artinya merasa tahu, ingat, mengerti suatu keadaan. Hukum artinya peraturan yang memuat norma dan sanksi untuk mengatur kehidupan masyarakat. Jadi, sadar hukum itu artinya mengerti atau paham adanya suatu peraturan agar terciptanya hidup yang aman dan damai. Ada 5 faktor pengaruh sadar hukum. Yang pertama, pengetahuan. Kita harus mengetahui adanya peraturan. Yang kedua, pengakuan. Kita harus mengakui adanya peraturan. Yang ketiga, penghargaan. Kita harus menghargai suatu peraturan yang ada. Yang keempat, penataan. Kita harus menata dengan sikap yang patuh aturan. Dan yang kelima, ketaatan. Kita harus taat dengan tindakan sesuai hukum yang ada. Sadar hukum di lingkungan sekolah. Mari kita membiasakan diri melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, selalu menaati peraturan yang berlaku di sekolah. Yang kedua, disiplin belajar, ikut upacara bendera, menyeberang jalan pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya, dan tidak membuat resah di masyarakat. Nah, yang sekarang ada sadar hukum di lingkungan masyarakat. Perilaku-perilaku di sini yang mencerminkan sikap sadar hukum, antara lain diantaranya menjaga nama baik lingkungan masyarakat, menghormati sesama warga masyarakat, taat dan patuh terhadap aturan-aturan di masyarakat, tidak bertindak di luar norma, terus kemudian selalu memelihara ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Kita lanjut ke contoh perilaku tidak sadar hukum oleh para pelajar. Ini nih yang sering dilupakan, terus kemudian ini juga yang harus benar-benar diperhatikan ya. Yang pertama itu ada potong rambut yang tidak sesuai aturan yang berlaku di sekolah. Jadi nanti ada beberapa aturan yang memang harus kalian perhati, salah satunya adalah potong rambut. Yang kedua, tawuran. Terus kemudian yang ketiga, berkendara atau membawa kendaraan roda 2, roda 4 bagi siswa-siswi yang masih di bawah umur. Yang keempat, ada bolos. Terus kemudian konvoi kelulusan dengan mencoret-coret baju seragam. Kemudian merokok dan miras, tentunya juga narkoba. Yang ketujuh ada kehamilan remaja, kemudian buang sampah sembarangan, dan yang terakhir itu ada bullying. Hukum di sekolah itu berupa tata tertib. Jadi kalian harus memahami dan menaati tata tertib sebagai bentuk sadar hukum. Mari kita sukseskan visi misi tentunya untuk kemajuan sekolah. Mari kita amalkan nilai kesopanan dengan cara menghormati guru dan orang tua, tolong menolong, dan rukun dalam keluarga. Hal baik ini tercantum dalam Pancasila loh. Yang pertama, sila 1,
itu berhenti saling menyakiti dan mulailah saling menghargai. Sila yang kedua, berhenti memaki, mulailah memakai hati. Sila ketiga, berhenti berseteru dan mulailah bersatu. Sila keempat, berhenti besar kepala, mulailah berlapang dada. Dan sila yang kelima, berhenti malas dan mulailah bekerja keras. Nah, upaya meningkatkan kesadaran pentingnya melaksanakan kewajiban ya sebagai warga negara di sini. Yang pertama, melalui kegiatan di sekolah, melalui kegiatan di masyarakat, adanya sanksi yang tegas, terus kemudian badan-badan penegak hukum yang tidak boleh diskriminatif, dan yang kelima, adanya kontrol dari masyarakat. Contohnya apa? Mengikuti sholat duha, kerjasama dengan pihak kepolisian, berprestasi di luar sekolah, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan mengikuti kegiatan keagamaan. Mari kita cerdaskan milenial bermedia sosial, lawan hoax, bijak dan sopan bermedia sosial. Jadilah siswa-siswi yang sadar hukum, maka masa depan kalian akan cerah secerah mentari dan luas membentang seluas samudra. Mari kita sadar hukum, jaga diri demi masa depanmu. Apakah ada pertanyaan? Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan like dan komen di kolom komentar ya. Ibu tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.